Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini materi selanjutnya yaitu tentang komponen sistem kendali ya. Ya, dalam teknik otomasi namanya juga komponen sistem dari teknik otomasi itu ya. Jadi dalam komponen-komponen itu digariskan dalam 5 garis besar, yaitu bagian komponen pengendalinya, ada komponen aktuatornya, ada komponen plan atau prosesnya, ada komponen sensornya, komponen selanjutnya adalah amplifier atau pengkondisi sinyal. Oke, pada komponen pengendali aktuator, plan atau proses, sensor, amplifier atau pengkondisi sinyal, dari 5 komponen ini akan didefinisikan atau digambarkan ke dalam diagram blok ya. Sebelumnya kita mempelajari tentang analisa diagram blok ya. Yang kali ini diagram blok tersebut sebenarnya merupakan bagian-bagian gambaran komponen sistem kendali. Ini dia diagram blok sistem kendali secara umum, di mana ada referensi sebagai masukan yang kita inginkan. Selanjutnya ada keluaran proses yang mana antara referensi atau masukan dan keluaran proses itu melewati ya. Yang pertama yaitu fungsi pembanding atau bahasanya summing point ya. Fungsi pembanding antara referensi dengan keluaran ya. Keluaran ini dikurangi ya, atau referensi itu dikurangi dengan keluaran sehingga menghasilkan selisih. Selisih itu disebut dengan error. Jika ada selisih disebut error ya. Jika tidak ada selisih atau error berarti errornya sama dengan 0 gitu saja. Selanjutnya dari error ini masuk ke dalam pengendali. Ketika kondisi awal ini error tidak terdeteksi atau sama dengan 0 atau bahkan sama dengan referensi, maka error belum terdeteksi, maka kita akan masukkan sinyalnya ke dalam sinyal pengendali. Selanjutnya pengendali ini akan memberikan sinyal keluaran ke aktuator penggerak. Misalnya contohnya adalah mobil kemarin ya. Sebelumnya itu contoh menggerakkan mobil. Mobil itu pengendalinya adalah manusia, supir ya, di mana supir dalam hal ini menggunakan otak sebagai pengendalinya. Maka pengendali otak itu memberi sinyal ke aktuator, dalam hal ini melewati tangan untuk menggerakkan steeringnya ya, steering. Aktuator itu sebagai steeringnya sebagai aktuator. Dan plan atau proses itu adalah bentuk besarnya, yaitu yang dikendalikan secara utuh yaitu mobil, dan keluaran prosesnya adalah arah keluarannya itu arah dari mobil. Jika keluaran dari mobil ini akan dideteksi sama sensor ya. Bisa jadi misalnya sensor itu adalah sensor kamera misalnya. Kamera sebagai sensornya untuk melihat bahwa tercapai enggak keluaran ini. Sehingga sensor mendeteksi kalau sensor itu untuk menuju ke pengendali ini dibutuhkan pengkondisi sinyal supaya menyesuaikan. Misalnya dari sensor itu dikirimnya cuma data 0 sampai 5 volt, sedangkan pengendali butuhnya 0 sampai 24 volt ya. Nah, misalnya begitu. Maka di pengkondisi sinyal inilah yang mengkondisikan supaya keluarannya sesuai dengan pengendali.
untuk error detection ini berada di dalam pengendali, ya. Nah, ini pada blok pertama yaitu pengendali. Apa saja sih contoh pengendali? Ya, pada sini ini yang kalian lihat ini ada namanya PLC. Ya, PLC Programmable Logic Control, ini contoh yang saya dapat di internet saja, mereknya Allen Bradley, ya. Selanjutnya bisa jadi kita gunakan komputer, di dalamnya ada aplikasi yang mendukung untuk pengontrolan, ya, ataupun dalam bentuk skala mini ada Arduino, ataupun nanti Arduino juga bisa dikombinasikan dengan mini PC lainnya, ya, seperti Raspberry dan sebagainya, ya. Selanjutnya, diagram blok selanjutnya yaitu aktuator, ya, penggerak atau final control element, elemen kontrol akhir. Ini ada beberapa seperti relay. Relay itu kan seperti kontaktor juga, ya, penggerak. Jadi ketika kita menggerakkan relay, ya, sebenarnya kita tujuannya untuk menjadikan dia sebagai aktuator supaya tujuan kita tercapai. Kan relay itu hanya untuk on off saja gitu, ya, sebagai pengganti saklar, ya, saklar yang mekanik yang bisa dialiri listrik. Oke, selanjutnya ada piston. Piston ini yaitu penggerakan angin, ya, gerakan karena angin gitu, ya. Piston ini ya kalau kita inginnya dia cuma bisa maju dan bisa mundur, maka ya yang sebenarnya kita mengontrol angin supaya pistonnya bisa bergerak maju mundur. Dan maju mundur ini untuk apa? Misalnya dia maju misalnya untuk mendorong barang tertentu gitu, ya. Nah, itu penggeraknya menggunakan piston misalnya, ya, aktuatornya. Atau ini solenoid. Nah, kalau solenoid ini, kalau piston tadi menggunakan angin untuk maju mundur, kalau solenoid ini menggunakan medan magnet, ya. Medan magnet ketika dia ada listrik, dia bisa narik, ketika terputus dia bisa maju, ya. Karena pengaruh medan magnet yang terdapat di dalam peralatan ini, ya. Selanjutnya ada motor, baik itu motor DC, motor listrik, ya, itu sebagai aktuator, ya, penggeraknya, ya. Selanjutnya ini sebenarnya silinder pneumatik, ya. Ini mirip sebenarnya dengan ini, cuma gambarnya aja beda. Dan sebenarnya yang mau saya tunjukkan adalah selain silinder ini yang digunakan untuk, ya, untuk hidrolik, ya. Kalau piston angin, kalau hidrolik itu adalah menggunakan minyak, ya, seperti itu, ya. Selanjutnya ada motor stepper, ya, atau bisa jadi nanti motor servo. Apa bedanya sama motor ini, ya? Untuk kalian ketahui, kalau motor stepper atau motor servo ini adalah untuk mengatur posisi. Misalnya dia tidak berputar 360 derajat dan berulang-ulang gitu, ya. Dia bergeraknya sedikit demi sedikit, ya, putarannya bisa dikendalikan. Saya misalnya mau dia berputar 90 derajat boleh, ataupun mungkin 360 derajat cuma 5 kali saja misalnya. 5 kali 360 derajat. Nah, itu bisa kita gunakan motor stepper. Gitu, ya. Blok diagram selanjutnya ada plan atau proses. Nah, plan atau proses ini adalah gambaran besar atau sistem fisik yang ukurannya lebih besar dibandingkan komponen-komponen yang lainnya, ya, karena dia adalah bentuk utuh yang kita kendalikan. Nah, misalnya gini, ini ada namanya tangki aduk atau mixing tank. Nah, di sini sebenarnya kita kontrol ada putaran motornya saja, tapi secara umum dia adalah sebuah tangki aduk atau mixing tank.
Ya, itu namanya plan atau proses ya. Selanjutnya ini kemarin ada saya gambarkan sebuah heat exchanger ya. Ini adalah contoh gambarnya. Ini yang kuning yang masuk ya dalam bentuk air dingin, yang sini adalah air yang panas ya. Ini adalah uap panas yang merah ini yang melewati eh, sela-sela di antara pipa ini sehingga keluar menjadi uap yang ngembun gitu ya, kondensat. Nah, bentuk umum utuhnya kemarin kalau kita mengontrol temperatur ya, ini adalah plan-nya. Plan-nya apa? Heat exchanger ya, secara utuh. Atau bisa lebih besar lagi misalnya ini pembangkit listrik tenaga uap. Ini dari mulai dibangkitkan eh, apa? Uap menggunakan coal ataupun batu bara ya. Ada suplai udaranya, air ya. Air ini bukan air ya. Airnya udara yang digunakan untuk menghidupkan api, dan di sini ada air yang dipanaskan sehingga menghasilkan uap, dan uap inilah yang digunakan untuk mutar turbin ya. Ini bentuk utuh kalau untuk melihat secara lebih besar ya, salah satunya ini. Kalau dia dalam bentuk loop yang lebih kecil ya nanti tentu plane-nya lebih kecil ya. Seperti itu. Misalnya saya coba melihat pembakaran aja, tidak melihat pembangkitan listriknya, maka plan-nya yaitu ya bagian pembakaran sama uap air ini saja gitu. Bisa bilang begitu ya. Itu plan atau proses. Selanjutnya, diagram blok selanjutnya ada sensor. Nah, kalau sensor ini sebenarnya banyak ya, tapi secara umum sensor ini biasanya di industri itu butuhnya ada sensor level untuk cairan, sensor tekanan, sensor temperatur ya. Selanjutnya sensor laju aliran, sensor jarak gitu ya. Jadi dari sensor-sensor ini eh, kita manfaatkan dia untuk mengukur besaran fisik ya. Itulah sensor ya, kalau bahasa lainnya di apa, instrumen gitu ya. Kalau di dalam industri ya, instrumen ya. Ini laju sensor level untuk cairan ya, sensor tekanan ini atau kadang disebut dengan pressure gauge ya. Selanjutnya ini sensor temperatur, ini yang biasa saja, yang biasa digunakan untuk elektronika. Ini eh, agak lebih besar untuk termokopel ya. Dia satu sensor itu kadang banyak jenisnya supaya menyesuaikan spek mana yang mau kita ukur. Untuk temperatur 0 sampai 100 derajat bisa gunakan ini. Tapi kalau ini untuk 300 derajat masih bisa gitu ya. Ini sudah tidak bisa lagi. Contohnya begitu ya. Di sensor jarak ini sebenarnya eh, untuk mengukur jarak ya. Bisa juga kita terapkan untuk mengukur level ya untuk sensor jarak ini. Jarak muka cairan ya. Kalau ini laju aliran ya, sensor yang mengukur berapa sih laju aliran yang dilewati dalam sebuah pipa ya. Biasanya ini ada dalam pipa-pipa yang dipasang gitu ya. Ini juga biasanya ada di dalam pipa-pipa sensor tekanan itu ya. Selanjutnya adalah pengkondisi sinyal. Nah, kalau ini lebih kepada rangkaian elektronika, di mana di situ ada op-amp, ada coba kita lihat di sini ya, ada op-amp ya, ada resistor-resistor yang mana tujuannya adalah menghasilkan tegangan yang sesuai dengan keluaran akhir ya, atau keluaran dari sensor itu. Tapi kalau keluaran sensor sudah cukup ya, karena biasanya kan udah packaging itu, keluaran sensor sudah bisa misalnya sensor ping tadi, eh, sensor jarak ping tadi itu bisa keluarannya langsung 5 volt yang bisa diterapkan langsung ke Arduino gitu ya. Nah, sebenarnya mereka juga menerapkan eh, kondisi sinyal, hanya sudah fabrikasi ya. Nah, ada juga fabrikasi, ada juga yang berbeda ya. Tidak di pabrikasinya tidak sesuai dengan yang kita punya. Tidak mungkin kita mengganti pengendali lagi, misalnya
maka kita sesuaikan pengendalinya dengan ring pembacaan sensor dengan keluaran sensornya. Ya, misalnya kadang ring keluaran sensornya sangat kecil sekali, misalnya hanya sampai 0 sampai 1 volt misalnya. Maka dari ring 0 sampai 1 volt itulah kita sesuaikan, misalnya butuhnya untuk Arduino 5 volt, maka dibuat 0 sampai 5 volt, dinaikkan lagi menggunakan rangkaian elektronika seperti op-amp dan lain sebagainya. Itulah tadi bagian-bagian atau ya bagian-bagian dari komponen sistem kendali. Ya, saya harap bisa dipahami. Yang selanjutnya adalah mid semester. Ya, semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.